menjawab halaqatul dzikr. Ternyata pesantren itu adalah surga, taman-taman surga. Pesantren, tempat zikir, tempat sholawat, tempat cari ilmu, itu adalah surga, taman-taman surga. Ini harus dimuliakan berarti, karena tempat kita mencari ilmu. Di Ummul Qura ada nggak zikir? Ratib ada? Baca salawat ada? Baca Quran? Mengajarkan tauhid? Mencari ilmu? Berarti surga bukan? Surga. Ini harus dimuliakan, karena tempat kita mencari. Paham dong? Jadi besok jangan ada lagi yang coret-coret meja, jangan ada lagi yang merusak bangku, jangan ada lagi coret-coret tab, jangan ada lagi coret-coret pin. Jangan. Ini ada coretan nggak sini? Ada nggak coretan di masjid? Apalagi masjid, jangan sampai dicoret, apalagi dirusak. Coret aja nggak boleh, apalagi ngerus. Kenapa? Karena ini tempat kita mencari. Ini syarat. Kalau kita mau dapatkan ilmu yang mudah, kalau kita mau dapat ilmu yang manfaat, maka jalankan tadi 3 itu. Gampang udah. Tadi 3 itu. Hormati ilmu, hormati guru, dan menghormati tempat kita mencari ilmu. Paham Tom? Paham Tom ya? Udah ditulis. Ada yang mau ulangi? Kelas sini. Kelas 1 ada? Kelas 1 kelas apa? Kamu coba ulangi. 1, 2, 3, 4 mencari. Jadi besok kalau ada yang buang sampah, kita kasih tahu, ingetin, hei, irmi zibalah ilal masbalah, atau la tarmi zibalah fawdawiyan. Jangan buang sampah sembarangan. Gitu ya. Siap sadar ya? Siap tidak coret-coret? Siap tidak merusak? Itu saya dengar dari bendahara, reparasi kursi aja sebulan itu uangnya puluhan juta. Reparasi kursi, karena santri duduknya bukan begini. Ya, santri duduknya di mana santri duduknya? Sini. Coba dia diri sini, duduk sini. Bener nggak tuh? Bener nggak? Ini kan meja dipakai buat, bener nggak nih? Bener kagak? Woi, unsuru sohyan lah. Apalagi diri, bener nggak diri? Bener nggak? Tapi ada nggak santri yang diri di atas meja? Ada nggak santri yang diri di atas bangku? Padahal udah ada mahfuzatnya, udah ada mutolahnya. Al-kursiyu lil julusi. Kursi untuk duduk, bukan buat diri. Boleh. Antum. Nah, ini penting ya. Besok mau nggak dijalanin? Mau nggak ini manfaat? Amalkan tadi 3. Amalkan tadi 3. Jangan sampai nanti kita dapat ilmu tapi sulit masuk. Kita dapat ilmu tapi sulit manfaat. Kita dapat ilmu tapi cepat hilang. Bisa jadi kalau kita sering hilang, kita tadi melanggar 3 hal. Karena kita tidak taat terhadap guru, karena kita melawan terhadap guru, karena kita tidak hormat terhadap ibu, dan tidak menghormati tempat kita mencari. Bisa jadi itu semua. Time dong. Sekarang baru ke sini. Sampai jam berapa seminar kita? Jam 5 ya, masih ada waktu lagi. Jam 5 ya? Sekarang jam berapa? Jam 5? Jam 5 kurang 5. Masih ada 5 menit lagi ya. Minimal kita kaji dikit aja, oke? Bagaimana? Apa itu kita talim-talim? Kita talim-talim itu yang mengarang, namanya Syekh Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji. Syekh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Az-Zarnuji itu nama tempat. Nama tempat. Sampai sekarang itu belum diketahui tahun berapa beliau lahir, tahun berapa beliau meninggal. Maka masih bertebak. Kenapa kitab ini dikarang? Dengerin nih.
Kenapa kitab ini dikarang? Karena pada saat itu ada yang mengatakan beliau hidup ada abad 12. Ada yang mengatakan beliau hidup pada abad 13. Ada yang mengatakan beliau itu hidup pada zaman Abbasiyah. Dulu tahun berapa? Abad 12 abad 13. Sekarang udah abad berapa? Abad berapa sekarang? Nah, sehingga saking murninya, ikhlasnya beliau tidak menunjukkan nama asli beliau, hanya nama daerah. Dulu tuh biasanya gitu. Kayak Imam Bukhari. Bukhari itu nama kota, nama kampung, Bukhari. Kayak misalkan kamu orang Bogor, David Al-Buguri. Yang terkenal bukan Davidnya, apa? Buguri. Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, terkenalnya Al-Bantani dari Banten. Dulu tuh, saking ikhlasnya beliau tuh nggak menyebutkan nama beliau. Makanya Burhanuddin ini julukan. Burhanuddin itu artinya apa? Artinya apa? Dalil agama. Beliau saking alim, saking taunya ilmu agama, julukin Burhanuddin, dalil agama. Karena dalil agama ada pada beliau. Maka julukin Burhanuddin. Bukan namanya itu, julukan. Az-Zarnuji itu daerah. Jadi saking ikhlasnya beliau nggak menunjukkan nama asli. Ada yang mengatakan namanya Ibrahim. Wallahu a'lam. Beliau kenapa mengarang kitab Ta'limul Ta'lim? Karena saat itu, di sini dijelaskan, banyak para santri, banyak orang mencari ilmu, tapi kurang beradab terhadap tadi yang saya sebutin. Kurang beradab terhadap ilmu, kurang beradab terhadap guru. Makanya beliau mengarang kitab Ta'limul Muta'allim, Thariqatut Ta'allum, cara belajar, cara mencari ilmu. Penting kan nih kira-kira? Hei, putra, penting nggak? Jadi kalau mau mencari ilmu, belajar dulu ini. Bahkan di sini dijelaskan bagaimana cara kalian menjadi ulama. Ada. Siapa yang berperan? Ada di sini. Thariqatut Ta'allum, belajar. Kelas 1 dipelajari nggak ini? Kelas 2 belajarin nggak? Pernah belajar ya? Pernah, harus belajar ini. Ini syarat kita bagaimana mendapatkan ilmu yang dalam kitab. Nah, di sini dijelaskan. Itu berarti kenapa beliau mengarang kitab Ta'limul Ta'lim? Karena saat itu banyak orang yang mencari ilmu, banyak orang yang menuntut ilmu tapi tidak berakhlak terhadap ilmu dan guru. Makanya ilmunya banyak yang hilang. Akhirnya beliau melahirkanlah mengarang kitab Ta'limul Ta'lim. Sampai sekarang pesantren manapun itu belajar ini. Kitab Ta'limul Ta'lim, Thariqatut Ta'allum. Nah, ini penting. Kenapa? Biar kita gampang dan mendapatkan ilmu yang belum belajar waktunya sudah habis. Gimana? Gak apa? Dikit aja baca ya. Dikit aja baca ya. Gak apa dikit ya. Ya, di sini dijelaskan nih kata beliau apa? Alhamdulillah fadzala bani Adam bil ilmi wal amal. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Falamma ra'aitu katsiran minat tullab. Falamma ra'aitu katsiran minat tullab fi zamanina yajiduna ilal ilmi wa la yasilun. Ketika saya melihat banyak para pencari ilmu itu di zaman beliau, yajiduna ilal ilmi, bersemangat, bersungguh-sungguh nyari ilmu, tapi wala yasilun, nggak ada yang sampai pada ilmu. Ini kenapa beliau mengarang kitab ini? Nggak manfaat juga ilmunya, tidak membuahkan hasil ilmunya. Ini kata beliau. Akhirnya muncullah kitab Ta'limul wa hiya al-amal bihi wa nashr. Apa itu? Nggak mengamalkannya, nggak menyebarkannya. Jadi cuma nyari aja, dapat udah biasa, dapat udah, nggak disebarkan lagi, nggak diteruskan lagi itu ilmu. Sebabnya apa? Beliau cari tahu, riset, maka lahirlah kitab Ta'limul. Dan ini udah banyak yang tulisan. Saya rasa cukup ya. Nanti yang penting kita udah baca sebaris saja sebenarnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlina.
البر ومنك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسلا ونبيا استر أنت من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء بكتاب كل شفاء وعلى آله المشرف وعلى آله مشاهد القرآن اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من شر رضاك ولا تولنا من سواك ولا تجعلنا من خلق أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل من مولى سوى الله ولا بالله لا علم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما زيدا قبل بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله muwaffiq ila aqwamit thariq. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi